Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam satu saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya besok ya, hari Senin, hari Selasa, sampai batas waktu hari Rabu. Ya katakanlah 3 hari ke depan ya, kira-kira seperti itu. Kalau tanggalnya ya tanggal 21, 22, 23 ya sobat ya. Tentunya masih di bulan Juli 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Kali ini saya akan mencoba mendeteksi ya, ataupun mencoba menerawangkan seputar aura. Nanti dari 12 zodiak ini saya akan mencoba terawangkan satu persatu ya, bagaimana perkembangan aura menurut zodiak kalian masing-masing. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah ya kita masih berjumpa lagi ya. Sekarang saya akan melanjutkan untuk part yang kedua ataupun katakanlah seri kedua ya. Dan di sini kan belum saya bacakan ya untuk 6 zodiak setelah yang barusan saya bacakan. Oke langsung saja ya, biar tidak berlama-lama kita lihat untuk zodiaknya yang belum terbaca seputar aura. Di sini ada Sagittarius ya. Sekarang kita cek ya Sagittarius. Oke, sekarang kita lihat ya. Sagittarius di sini muncul clue ataupun muncul petunjuk Four of Pentacles ya. Ada 4 koin sama seseorang duduk di bawah pohon. Saya akan cek ya bagaimana aura sahabat Sagittarius ya. Ya, setelah saya deteksi dengan energi rasa ataupun penerawangan ya. Ingat ya, ini untuk aura kalian Sagittarius, muncul clue ataupun muncul petunjuk Four of Pentacles, ada 4 koin ya. Dimana kalau saya merasakan ya ataupun saya terangkan tadi untuk aura ya, dari 100% terang ini kelihatannya 50% ya redup ya. Bisa dikatakan maaf saya ralat, bukan redup ya, tetapi posisi Sagittarius ini berada di tengah-tengah antara redup sama terang ya, karena 50% nah gitu. Dari 100% terang ini turunnya 50%. Bisa dikatakan tengah-tengah. Artinya apa? Artinya di sini ini juga harus waspada ya tentang keuangan. Bisa saja kalian akan dihantam keuangan, bisa saja kalian dirugikan seputar keuangan. Jadi saya rasakan di sini jelas ada juga yang selalu merenung, selalu mikir gitu loh, untuk bagaimana cara mendapatkan keuangan. Dan anehnya satu lagi ya, ini kelihatannya saya tadi merasakan energi rasa dari kalian semua ataupun menerangkan di sini. Sekali lagi anehnya apa? Ada sahabat Sagittarius ya, yang barusan saya kan tadi mengatakan yang 50% ini ada yang mikir tentang masalah kelancaran, tentang masalahnya adanya pemasukan ya. Nah, yang 50% ini justru kelihatannya kalian di sini ada yang ingin membeli barang ini kelihatannya. Itu ingin membeli sesuatu yang mungkin akan membuat kalian senang ya. Artinya apa? Artinya di situ kan posisi keuangan kalian masih cukup aman, masih cukup bersahabat. Nah,
Wow, ya baru kali ini ya saya merasakan seperti itu. Jadi sekali lagi untuk sahabat Sagittarius ini yang 50% ini kelihatannya banyak mikir dari keuangan karena adanya posisi lagi apa? Lagi turun ataupun lagi adanya sebuah keterpurukan. Makanya bingung. Nah, yang 50% satunya lagi saya tadi melihat justru kalian mikir ini mikir apa? Ya mikir untuk bisa membeli barang ini kelihatannya. Nah, gitu loh. Jadi kelihatannya banyak yang persiapan akan membeli barang yang kalian inginkan di sini. Nah, seperti itu ya. Untuk faktor rezeki, ya bisa dikatakan 50-50 juga ya di sini ya. Bisa saja kalian akan dihantam rezeki sampai di 3 hari ke depan. Cuman ya tetap ya harus adanya sebuah pengontrolan saja, sahabat Sagittarius ya. Lanjut ya selanjutnya. Di sini ada Gemini. Sekarang kita cek ya auranya Gemini seperti apa ini. Oh maaf, ada yang kebalik. Kita lihat ya. Gemini. Di sini muncul petunjuk Ten of Cup. Ada 10 cup ya. Ada satu keluarga di sini. Kita akan cek bagaimana aura sahabat Gemini ya. Oke ya, setelah saya deteksi dengan energi rasa ataupun dengan dengan penerawangan ya. Ini untuk aura Gemini. Kalian muncul clue ataupun muncul petunjuk Ten of Cup. Ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal ya. Kelihatannya kalau secara keuangan saya rasakan sih Gemini masih keuangannya sih masih bersahabat ya. Begitu loh. Jadi masih tidak terlalu bingung lah. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan itu ya mungkin masih cukup bertahan lah di minggu-minggu ini. Bahkan saya merasakan di sini bisa saja Gemini akan kedatangan sebuah rezeki. Ya seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan bagaimana auranya dari 100% terang, ini alhamdulillah ya Gemini bisa dikatakan 90% ya. Ini cukup terang ya aura kalian. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi ada peluang rezeki dan saya merasakan masalah keuangan sih banyak dari sahabat Gemini ya. Ingat ya ini secara general meskipun tidak semua ya. Di sini kebanyakan besar masalah keuangan sih masih bersahabat gitu loh. Jadi tidak terlalu dibikin pusing, tidak terlalu dibikin ngeluh ini Gemini ya. Seperti itu ya. Mantap ya. Oke langsung selanjutnya. Di sini ada Libra ya. Sekarang kita cek ya Libra bagaimana aura Libra. Kita lihat ya Libra ya. Oh Libra, di sini uh, muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada dua orang, maaf ada satu orang ya memegang dua koin tingginya berbeda. Saya akan cek ya bagaimana auranya Libra. Oke ya, setelah saya deteksi dengan energi rasa ya, ataupun juga saya terawangkan barusan. Di sini untuk aura sahabat Libra ya,
muncul clue ataupun muncul petunjuk Two of Pentacles. Ini memberikan sebuah sinyal kelihatannya keuangan Libra masih dalam hal rumit ataupun ruwet ya di sini ya. Gitu loh. Jadi kelihatannya Libra di sini bisa dikatakan ya cukup apa ya? Kalau saya mengatakan terpuruk ya memang ada penurunan ya Libra ya di sini ya. Jadi harus dikontrol aja ya untuk sahabat Libra. Karena jelas di sini kebutuhan kalian cukup besar dan itu mungkin tidak bisa ditunda. Nah, posisi pemasukan ini kecil gitu loh. Ya, terkadang ada, terkadang tidak ya kayak seperti setrum itu ya terkadang ada sebuah aliran bisa saja terkadang terputus aliran itu. Seperti itu ya. Jadi untuk aura Libra ya dari 100% terang di sini Libra mau turun ya. Sekitar 30% ini Libra. Ini kenapa Libra ya? Cuman harap dikontrol saja ya. Pengeluaran Libra sampai minggu-minggu ini ataupun sampai bulan ini jangan terlalu boros-boros dulu ya. Sahabat Libra. Katanya kalian masih dibikin bingung ini Libra. Karena posisi keuangan sih lagi kurang bersahabat ini kelihatannya. Kita lanjut dulu. Di sini ada Scorpio. Artinya Scorpio akan kita bacakan ya, kita tarik energinya. Oke, kita lihat. Ini Scorpio muncul petunjuk Two of Cup. Ada sepasang kekasih saling bersulang ya. Kita cek dulu auranya bagaimana ini Scorpio ini. Oke ya, setelah saya deteksi secara energi rasa ataupun juga saya deteksikan secara penerawangannya. Ini untuk aura Scorpio ya. Muncul clue ataupun muncul petunjuk Two of Cup. Ada sepasang kekasih saling bersulang. Ini memberikan sinyal apa? Ini kelihatannya memberikan sinyal baik ya untuk sahabat Scorpio. Jadi bisa dikatakan untuk keuangan sih masih banyak ini dari sahabat Scorpio yang keuangannya ini masih bersahabat. Artinya tidak terlalu menurun, tidak terlalu terpuruk ya untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi keinginan ini kelihatannya sahabat Scorpio sudah siap ini masalah keuangan. Nah, seperti itu ya. Dan bahkan saya merasakan di sini mungkin akan ada kejutan ya. Kalian akan ada sebuah kerezekian ini kelihatannya. Oke ya, kalau secara aura di sini ya, ini tadi saya melihat ya bisa dikatakan dari 100% terang ya. Ini mantap ya, sekitar 80% juga ini sahabat Scorpio ya. Jadi kualitas terangnya ini auranya cukup bagus. 80% terang ya dari 100%. Ya, keuangannya masih bersahabat dan kelihatannya sahabat Scorpio bisa saja hari ini atau sampai saat ini pun ya mungkin kalian apa ya tidak begitu was-was ya karena keuangan kalian masih cukup ada lah di sini. Lanjut zodiak berikutnya. Di sini ada Aquarius ya. Sekarang kita deteksi bagaimana Aquarius. Ya, kita lihat ya untuk Aquarius. Di sini muncul petunjuk The Hermit
ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu ya. Kita cek dulu auranya. Oh ya, setelah saya deteksi ya secara energi rasa dan juga secara penerawangan di sini Aquarius masalah aura ya. Ini clue kalian ya, ataupun petunjuk kalian muncul petunjuk The Hermit. Nah, ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal bahwasanya seputar keuangan ataupun keresahan ini kelihatannya sahabat Aquarius masih sering dibuat bingung, masih sering dibuat mikir, dibuat pusing daripada senangnya, daripada keberlimpahannya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi harap waspada, harus betul-betul dikontrol sahabat Aquarius, jangan terlalu boros-boros dulu memasuki sampai maksud saya dalam minggu ini ya, ataupun mungkin sampai akhir bulan Juli. Seperti itu ya. Jadi untuk masalah aura di sini Aquarius dari 100% terang ini kelihatannya aura kalian cukup redup ya. Bisa dikatakan 35% lah. Nah, ini redup ya. Cuman sahabat Aquarius disarankan apapun itu jangan pernah menyerah. Ikhtiarkan karena jelas di sini ada tanda-tanda kalian harus berikhtiar di sini. Buka lagi auranya. Kita jelaskan. Lanjut untuk zodiak yang terakhir sobat. Di sini ada Cancer. Sekarang kita cek Cancer bagaimana ya Cancer ya. Ya kita lihat untuk Cancer. Di sini Cancer muncul petunjuk Seven of Pentacles. Ada seseorang sedang melihat 7 tumbuhan koin ya. Sekarang kita lihat ya, kita deteksi bagaimana aura Cancer ya. Ya setelah saya deteksi secara energi rasa, juga saya deteksikan secara penerawangan di sini sekali lagi untuk aura Cancer ya, muncul clue ataupun muncul petunjuk Seven of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini memberikan sebuah sinyal bahwa kelihatannya Cancer masih kesulitan ya di faktor keuangan, masih banyak hambatan. Dari kalian sendiri loh, masih banyak hambatan ya. Terkadang berpikir, terkadang merenung lah. Di sini kalau saya rasakan energi kalian. Karena apa? Ya karena faktor keuangan lagi kurang baik-baik saja. Jadi sekali lagi harap dikontrol ya untuk pengeluaran sahabat Cancer. Jangan terlalu boros-boros dulu di minggu-minggu ini ataupun mungkin sampai akhir bulan Juli. Karena apa? Karena jelas di sini dari 100% terang ini Cancer juga adanya sebuah penurunan. Kalian di sini turun sekitar 30%. Dari 100% terang ini turunnya redup ya 30%. Makanya di sini banyak keuangan dari sahabat Cancer yang masih belum bersahabat. Kalian masih dibikin bingung, dibikin pusing untuk menutupi kebutuhan. Kita membayar ini, membayar itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi pada sekarang saya akan jelaskan ya. Sedikit saya jelaskan informasinya. Dari Sagittarius ya. Oke, saya lihat dari Cancer dulu ya. Di sini kan Cancer ya, sekali lagi harus dijaga masalah keuangan karena jelas di sini ada penutupan aura yang cukup lumayan kuat buat kalian. Ya, jangan dipertahankan ya. Ketika kalian ingin lepas dari jeratan-jeratan masalah terutama finansial. Harap diperhatikan ini Cancer. Karena masih banyak yang terhantam ya. Dari segi energi negatif ataupun black magic. Insya Allah di sini akan tepat ya. Lanjut untuk Aquarius ya. Di sini auranya tadi saya mengatakan turun cukup redup ya. Di sini ini sama ya sahabat Aquarius, cuman sahabat Aquarius diberikan sebuah pesan ketika kalian cepat adanya sebuah doa ataupun ikhtiar ini akan juga cepat membalikkan sebuah kenyataan yang semula ruwet, yang semula rumit, semula banyak hambatan sendatan seputar rezeki.
bisa saja ketika kalian cepat bergerak ini akan menjadi kelancaran buat kalian. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan harap dikontrol dulu untuk minggu-minggu ini ya, masalah keuangan, karena sekali lagi keuangannya lagi kurang bersahabat. Lanjut untuk Scorpio ya di sini ya. Kalau uh, tadi saya mengatakan di sini ini masih cukup aman, masih cukup bagus ya. Ini kelihatannya masih cukup terang ya, masalah aura tidak turun terlalu, maksud saya tidak ada penurunan yang terlalu tajam ya di sini. Artinya apa? Artinya di sini ya sahabat Scorpio saya rasakan bisa saja di 3 hari ke depan akan dihantam sebuah rezeki, entah rezeki yang baru ataupun rezeki yang lama. Ini kelihatannya akan kalian dapatkan loh. Dan secara keuangan sih ini kelihatannya tidak perlu khawatir ya sahabat Scorpio ya, karena saya merasakan banyak dari sahabat Scorpio yang masih mempunyai simpanan keuangan, dan saya rasakan di sini tidak terlalu pusing ya, itu tidak terlalu bingung ketika memang ada keperluan mendadak, apalagi seputar keuangan ini sahabat Scorpio kelihatannya sudah siap ini, seperti itu ya. Lanjut di Libra ya. Nah, ini Libra ya. Ini kelihatannya saya tadi mengatakan energi kalian cukup turun, artinya redup di sini dan harap dikontrol karena saya merasakan di sini sepertinya rezekinya itu tidak imbang gitu loh. Lebih banyak pengeluaran tetapi pemasukannya ini jarang ataupun kecil. Jadi harap dikontrol ya sekali lagi untuk sahabat Libra, karena jelas di dalam diri kalian ada sebuah tembakan energi negatif, sering saya menyebutkan itu black magic ya. Kalau bisa di netral biar tidak mengikat kalian, biar tidak mengakar ya. Karena kalau kalian biarkan seperti ini ya banyak yang kesulitan. Seperti itu ya. Lanjut Gemini. Nah, di sini Gemini ya. Ini kelihatannya Gemini masih cukup aman ya. Secara aura masih cukup, bisa dikatakan masih cukup terang ya. Nah, seperti itu ya. Dan kelihatannya Gemini seputar keuangan sih ya tidak terlalu dibikin bingung-bingung amat ya. Karena saya merasakan banyak dari sahabat Gemini yang mungkin masih mempunyai simpanan ataupun tabungan. Ketika mungkin ada keperluan ini kelihatannya Gemini masih bisa gitu loh. Masih bisa menutup kebutuhan lah. Kelihatannya seperti itu. Bahkan di sini saya merasakan bisa saja sampai 3 hari ke depan akan ada sebuah rezeki yang masuk. Lanjut Sagittarius ya. Nah ini Sagittarius ya. Saya tadi mengatakan ini hampir 50-50 ya. Bisa dikatakan sahabat Sagittarius ini sebagian banyak yang kebingungan masalah keuangan, mikir gitu loh. Ya. Bagaimana cara mendapatkan keuangan sedangkan kalian banyak kebutuhan. Nah, yang satunya lagi ini sangat luar biasa loh. Kalian bingung tapi bingungnya itu bukan bingung masalah sulit keuangan, tetapi mungkin bingung akan membeli suatu barang yang kalian inginkan. Artinya apa? Artinya kalian sebagian Sagittarius artinya keuangan kalian masih cukup aman di sini. Nah, gitu loh. Cuman harap waspada ya. Untuk yang dibingungkan ini jelas ada tembakan energi negatif juga buat kalian. Kira-kira seperti itu. Apakah di 3 hari ke depan akan ada pemasukan rezeki? Bisa saja terjadi, menguntungkan kalian, bisa saja merugikan kalian ya. Resikonya di situ. Ini untuk sahabat Sagittarius ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah 12 zodiak ya sudah saya deteksikan ya. Seperti itulah ya sedikit ulasan ataupun sedikit penjelasan ataupun sedikit informasi yang saya sampaikan. Nah, makanya ketika kalian ingin jawaban yang tepat, yang akurat, yang resonate, ya silakan konsul secara pribadi sobat. Nah, apalagi sering saya mengatakan ketika konsul secara pribadi terus ada sebuah tembakan ada sebuah penutupan aura. Nah, di situ saya akan mencoba untuk menghancurkan dinding penghalangnya biar aura kalian terpancar kembali, bersinar kembali sehingga energi positif yang berada di dalam diri kita akan bisa menarik sebuah keberkahan dari semesta yang setiap harinya diturunkan di bumi itu biar bisa ketarik sama kalian secara otomatis, entah secara kerezekian, keberuntungan apapun, kebaikan apapun itu akan mudah kalian tarik dan penuh keberuntungan di situ daripada ataupun ketimbang orang-orang yang auranya tertutup dan di situ ada dinding penghalang, mereka akan sangat dirugikan. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, tetap ya ini semua bersifat general reading. Jadi tidak semua resonate ya, ketika memang ini tepat apa yang saya informasikan itulah yang kalian rasakan ya syukur alhamdulillah, kan seperti itu. Sekali lagi ini kan bersifat general, jadi sikapi tanggapi dengan bijak sobat, kira-kira seperti itu ya. Next ya, tetap membaca yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa, kan seperti itu. Nah ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya. Ingat sobat ya,
nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orang sendiri tidak mau merubahnya. Tetap ada 3 poin, 1 pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, nomor 2 ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya. Ya. Poin ketiga, perjuangan, jangan pernah menyerah atas doa kalian, jangan pernah menyerah atas ikhtiar kalian, dan selama kalian merasakan sudah cukup berdoanya, sudah cukup berikhtiarnya, ya kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ ya letak kuncinya ketika kita ingin adanya sebuah nasib yang jauh lebih baik daripada yang sekarang. Jadi bisa dikatakan kesimpulan ataupun inti dari berita semua yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Ruang Batin. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.